Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Mariska Kayanti, mahasiswa aktif Prodi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Mbak Maharina selaku Markom dari RBC Institute Bapak Malik Fajar dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester yang diampu oleh Bapak Romi Hermawan dalam mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik. Halo, salam kenal Mama Harina. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan masuk ke pertanyaan pertama. Sebelum masuk ke pertanyaan teknis, saya rasa sejarah Rumah Baca Cerdas ini cukup menarik ya Mbak. Apa boleh saya mendengar sedikit cerita mengenai sejarah Rumah Baca Cerdas ini? Halo, Assalamualaikum. Saya Maharina dari Markom RBC Institute. Untuk pertanyaan Dinda, pertanyaan pertama mungkin saya akan membahas sedikit tentang sejarah. Jadi waktu itu Pak Abdul Malik Fajar, penggagas dan founder dari RBC Institute ini, Rumah Baca Cerdas, waktu itu adalah seorang Menteri Pendidikan yang juga Menteri Agama sebelumnya. Kemudian setelah menjadi Menteri Pendidikan tahun 2005 mau ke 2006 tuh menjadi Menteri Kesra, Menteri Kesejahteraan Rakyat Indonesia. Nah, pada saat itu beliau mendirikan RBC Institute untuk gerakan pencerdasan kehidupan bangsa. Artinya biar akses buku bisa diperuntukkan untuk semua orang gitu. Nah, itu berdiri sejak tahun 2005 tanggal 22 Oktober yang bertepatan pada saat itu 17 Ramadan saat nuzul Quran. Oke, lalu ada koleksi apa saja ya Mbak yang ada di Rumah Baca Cerdas ini? Nah, untuk pertanyaan nomor 2, koleksinya mungkin sebatas pada buku-buku perjuangan, kemudian ada buku-buku motivasi, terlebih juga buku-buku tentang pendidikan. Banyak sekali koleksi-koleksi yang dimiliki oleh Pak Malik Fajar waktu itu, dan rasanya sayang sekali kalau misalkan hanya dimiliki oleh pribadi gitu ya. Tapi kalau misalkan ini dibuka untuk umum, rasanya kok kebermanfaatannya lebih luas lagi. Tadi kan koleksinya ada buku-buku mengenai perjuangan dan buku-buku lainnya yang merupakan koleksi pribadi dari Bapak Malik Fajar. Nah, untuk targetnya sendiri itu ada siapa saja ya Mbak? Nah, targetnya ya memang untuk seluruh masyarakat, siapapun yang ingin mengakses boleh ke situ. Apalagi di Malang ini kan banyak pelajar ya, banyak kota pendidikan, banyak mahasiswa, ya boleh saja tentunya. Apalagi aktivis-aktivis yang ingin membaca buku tersebut, ya itu dipersilahkan. Dan perawatannya kami sampai membuka volunteer ya, karena banyak sekali bukunya, hampir 8.000 lebih koleksi tersebut, dan kami sekarang sedang rebranding. Kami cukup merapikan itu untuk gerakan digitalisasi ya, karena sekarang apalagi pandemi, kemudian eranya juga era teknologi, kami ingin buku itu bisa lebih mudah untuk diakses oleh seluruh masyarakat yang lebih luas lagi, biar tidak hanya di Kota Malang, tapi itu masih dalam proses. Di era industri seperti ini kan semuanya serba digital. Nah, untuk di RBC Institute sendiri, apakah sudah menerapkan teknologi dalam sistem pengelolaannya? Nah, berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya ya, memang sekarang itu eranya menggunakan teknologi dan kami sedang bergerak ke situ, sehingga proses untuk digitalisasi buku-buku ini sedang ongoing. Sementara ini ya paling tidak website atau yang data-data yang berkaitan dengan buku itu sedang kami rapikan, sehingga orang-orang yang ada di luar RBC sebelum mengunjungi bisa lebih mudah untuk mengidentifikasi buku-buku apa aja yang dibutuhkan. Lalu di RBC Institute ini disediakan fasilitas apa saja untuk para pengguna? Kemudian fasilitas yang ada ya, meja kursi untuk membaca, kemudian di sana juga ada RBC Smart Cafe, kemudian ada co-working space gitu ya, siapa aja yang mau sambil bekerja di sana juga bisa, atau mau berdiskusi yang mengadakan forum-forum literasi atau diskusi juga bisa. Dan karena biasanya pembaca itu juga beriringan dengan aktivitas berdiskusi, aktivitas menulis, kami juga memfasilitasi siapapun yang sudah berkunjung 3 kali ke sana berkesempatan untuk membuat member. Dalam suatu organisasi pelayanan publik itu sendiri, pasti ada layanan yang ditawarkan kepada para pengunjung. Nah, di RBC Institute ini sendiri, layanan apa saja yang ditawarkan kepada para pengunjung, Mbak? Nah, saya lanjutkan untuk yang sudah menjadi member di RBC, mereka bisa mendapatkan fasilitas untuk diskusi tentang penulisan opini, kemudian bisa juga untuk
diskusi sharing beasiswa, kemudian juga bisa diskusi untuk intensif simulasi IELTS secara gratis. Nah, di sana kita fasilitasi itu. Itu kita kelompokkan menjadi teman baca RBC. Nah, itu juga merupakan fasilitas yang kita tawarkan ya, karena itu termasuk layanan juga. Jadi mungkin di tempat lain belum ada ya, tapi tempat kami juga ada fasilitas seperti itu, layanan diskusi yang kami sajikan yang menjadi layanan tambahan. Jadi mereka di sana tidak sekedar membaca tapi juga bisa menjadi keluarga besar dari RBC Institute gitu, dengan berdiskusi bersama atau membuat podcast bersama. Kadang juga mereka yang tulisannya bagus kita bisa podcast kan, seperti itu. Layanan yang diberikan tadi cukup banyak ya. Dan untuk kualitas pelayanan sendiri di RBC Institute ini, apakah sudah memberikan pelayanan terbaiknya kepada para pengunjung? Kalau untuk kualitas pelayanan itu semua yang menilai publik ya, tapi saya rasa sejauh ini, sejauh berdiri, rebranding juga, belum ada kritik yang terlalu mendalam atau kritik yang bisa membuat kami berpikir lebih keras lagi. Enggak, selama ini kesannya baik-baik saja gitu, masih bagus, kesannya masih bagus, responnya cukup baik. Lalu apakah ada kegiatan yang dilakukan oleh RBC dalam rangka mengembangkan minat baca atau budaya literasi kepada para pengunjung? Kegiatan yang dilakukan RBC dalam rangka mengembangkan minat baca pengunjung tentu banyak ya. Kita ada diskusi, kita memfasilitasi teman baca tadi, free IELTS, simulasi IELTS, diskusi untuk pembuatan opini, kemudian bisa juga untuk diskusi pembuatan opini, IELTS, sama sharing beasiswa. Nah, 3 itu yang menjadi fasilitas kami. Tapi kita juga ada intensif diskusi selama sebulan sekali. Kemarin ada peringatan literasi, kemarin juga ada peringatan Hari Pendidikan. Nah, itu juga diskusi-diskusi itu untuk mengakrabkan dan juga untuk bagian dari meningkatkan minat untuk membaca. Karena kalau mereka udah menuangkan gagasan, mereka udah mengikut berdiskusi, rasanya kok masih itu akan men-trigger mereka untuk mencari tahu lebih dalam lagi dengan membaca itu. Oke Mbak, kita udah masuk ke pertanyaan terakhir. Karena berdasarkan apa yang saya lihat di beberapa artikel di Google, lalu juga ada beberapa informasi dari Instagram RBC Institute, Instagram resminya, saya rasa promosi yang dilakukan oleh RBC Institute ini sangat menarik. Dan kalau boleh tahu, apakah ada platform lain atau media apa saja yang digunakan oleh RBC Institute dalam melakukan promosi? Kemudian yang terakhir ya, promosinya kita memang sengaja untuk kita sasar seluruh platform media, baik itu Facebook, Twitter, website juga, TikTok juga, YouTube juga. Oke Mbak, terima kasih banyak atas jawabannya, dan terima kasih banyak juga sudah mau meluangkan waktu untuk melakukan wawancara hari ini. Untuk teman-teman yang mau datang ke RBC bisa datang langsung, karena di RBC ini selain ada perpustakaan, ada taman baca, di sini juga ada cafe maupun CEO working space. Jadi buat teman-teman yang mau mengerjakan tugas bisa banget datang ke sini. Terima kasih banyak Mbak Mahrina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.